Cerita di dalam video ini semuanya dari sudut pandang Cry, mulai dari awal sampai dengan akhir, mengingat kebanyakan isinya adalah monolog dari Cry. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai secepat kilat. Dihukum untuk tidak kemana-mana, aku pun memutuskan untuk segera membeli berbagai persediaan. Bukan cuma makanan atau perlengkapan sehari-hari, tapi juga alat-alat siaga, sekadar jaga-jaga kalau-kalau tiba-tiba dibutuhkan. Begitu semua selesai, aku langsung kembali ke markas First Steps, lebih tepatnya ke ruang khusus Clan Master yang selama ini jarang kutempati. Rasanya aneh, sudah lama aku tidak benar-benar berjalan-jalan di ibu kota. Terakhir kali hanya sekilas lewat karena misi, atau mampir sebentar untuk urusan logistik. Tapi kali ini aku benar-benar memperhatikan sekeliling, dan yang kulihat membuatku tercengang. Jalanan penuh sesak, tak seperti biasanya. Bahkan gang-gang kecil yang biasanya sepi, kini dipenuhi wajah-wajah asing, suara langkah, dan riuh tawa obrolan. Padahal setahuku tidak ada festival atau acara besar. Entah kenapa, ibu kota sekarang terlihat jauh lebih padat dari biasanya. Mungkin, memang benar kata Garksan, kabar tentang kedatangan Putri Selene dari Yggdra bisa jadi salah satu penyebabnya. Tapi, sebanyak ini, seolah seluruh penjuru benua tiba-tiba berkumpul di sini. Kalau benar begitu, artinya pemerintah dan asosiasi penjelajahan pasti sedang pontang-panting mengelola situasi. Ibu kota memang sudah ramai sejak dulu, tapi kalau terus seperti ini, masa depan kota ini bisa jadi terlalu sesak untuk ditinggali, bahkan untuk sekadar lewat. Pertumbuhan ekonomi memang kabar baik, tapi jika keramaian seperti ini berubah menjadi hal yang normal, mungkin aku harus mulai mempertimbangkan untuk memindahkan markas klan ke tempat lain yang lebih tenang. Kupandangi langit yang sedikit tertutup bangunan tinggi dan banner-banner penyambutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di antara hiruk-pikuk ini, aku malah berada dalam status diskors. Ironis, tapi ya beginilah keadaannya. Padahal aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun, tapi perintah tetaplah perintah. Dan perintah dari asosiasi penjelajahan bukan sesuatu yang bisa ditawar. Bahkan kalau itu hanya berupa hukuman, tak jelas seperti ini. Aku disuruh berdiam di rumah, atau dalam kasusku, di ruang Clan Master. Eva yang mendengarnya pertama kali langsung menekan pelipisnya. Ekspresi wajahnya mencerminkan campuran pusing dan tidak percaya. Bahkan Sitri, yang biasanya selalu punya informasi tercepat dan paling lengkap soal pergerakan Grieving Souls dan dunia luar, mengaku belum pernah mendengar kasus seperti ini. Ya, ini memang aneh. Bahkan bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih parahnya lagi, aku memang tidak melakukan apa-apa. Tidak terlibat insiden, tidak menyalahi prosedur, tidak melanggar aturan. Tapi, ya sudahlah. Kalau asosiasi bilang ini cuti paksa, mungkin lebih bijak untuk menerimanya sebagai cuti berbayar. Toh, katanya mereka bakal memberi kompensasi sesuai penghasilan bulan lalu. Sitri yang mengurus negosiasinya dengan Garksan. Dengan gayanya yang santai tapi tajam, dia menuntaskan semuanya tanpa drama. Rencana kami juga mau tinggal di ibu kota dulu, katanya waktu itu. Lagi banyak kerjaan, terus barang bawaan juga harus dibereskan. Kita kebanyakan ambil loot gara-gara ada Mimik Kun. Peti harta karun hidup yang baru-baru ini kami temukan telah mengubah total cara kami menjarah dungeon. Sebelumnya, Grieving Souls tak pernah punya tas ruang. Bukan karena tidak sanggup beli, tapi karena barangnya sendiri terlalu langka dan rebutannya ketat. Tapi sekarang, kami punya makhluk yang bisa menyimpan nyaris semua barang yang dia telan. Rakusnya luar biasa, bisa dibilang setingkat dengan monster peringkat tinggi. Aku sempat tersenyum membayangkan bagaimana Sitri dengan semangat khasnya meneliti oleh-oleh dari Code. Walau bukan tipe yang gila harta, Sitri memang punya rasa ingin tahu besar terhadap barang-barang unik, apalagi yang berbau alkimia. Mungkin suatu hari nanti dia bisa menemukan sesuatu yang luar biasa dari tumpukan loot yang kami bawa. Sementara itu, Luke seperti biasa tidak bisa diam. Dengan gaya khasnya, dia memutar-mutar lengannya sambil tertawa. Aku udah lama nggak nebas orang, tangan sampai kaku, kata Luke dengan santai. Monster sih seru, tapi kalau mau asah teknik pedang yang beneran, lawan manusia tetap yang paling bagus. Liz ikut mengangguk setuju, menambahkan bahwa latihan dengan lawan yang sama terus-menerus memang bisa membosankan.
karena aku sedang diskors, mereka berencana latihan lebih serius. Dan sayangnya, itu berarti kemungkinan besar akan lebih berisik juga. Aku takut mereka bakal lebay, pikirku. Tapi ya sudahlah, selama tidak mengganggu orang lain, tidak masalah. Walaupun dalam hati kecilku, aku tahu kekacauan itu pasti tetap terjadi. Aku sebenarnya ingin keluar lagi, keliling kota untuk sekadar jalan-jalan, apalagi sekarang banyak tempat baru dan penjual asing yang mungkin menarik. Tapi, ya gimana, statusku sekarang sedang dihukum. Dan dari cara Garksan menatapku, tempo hari, aku tahu dia cukup stres dengan semua ini. Jadi, aku memutuskan untuk patuh, duduk tenang di ruang Clan Master, dan mencoba tidak membuat situasi semakin runyam. Aku bisa kerjain tugas Clan Master kan? Buat ngisi waktu. Begitu pikirku sambil menjentikan jari. Tapi Eva langsung menatapku tajam. Klan kita baik-baik saja, dan karena kamu sedang dihukum, seharusnya kamu diam dan istirahat. Kalau Garksan tahu kamu kerja, bisa-bisa kena marah lagi. Jadi intinya, ini benar-benar liburan paksa. Di tengah pikiranku yang mulai melayang, Eliza yang dari tadi diam, tiba-tiba melirik ke arahku dan berbisik. Mau diskors di Yggdra saja? Aku menatapnya sedikit terkejut, lalu menggeleng cepat. Enggak, makasih. Aku bahkan tidak ingin membayangkan seperti apa diskors di tengah hutan liar seperti Yggdra, yang bahkan lebih berbahaya daripada Zerbrudia. Eliza hanya berkedip polos, tanpa ekspresi, tapi kehadirannya seperti biasa membawa ketenangan yang aneh. Aku sempat bertanya-tanya apakah dia akan tetap bertahan di party ini. Tujuan utama dia jadi hunter seharusnya sudah selesai. Tapi entah kenapa dia masih ada di sini. Nah, mungkin memang keberadaannya membuat tim jadi lebih stabil. Luke dan yang lain akhir-akhir ini juga tidak terlalu barbar. Mungkin itu efek Eliza juga. Di luar, suara kota tetap ramai. Terlalu ramai. Orang di ibu kota makin banyak ya. Gumamku. Eva mengangguk. Asosiasi penjelajahan bahkan sudah mengeluarkan peringatan ke para hunter lokal supaya tidak bikin masalah dengan pendatang. Aku menoleh sedikit penasaran. Ada yang kuat enggak ya? Tak ada jawaban pasti, tapi dari sikap hati-hati asosiasi saja, aku bisa menebak situasinya cukup gawat. Bisa jadi di antara kerumunan itu tersembunyi para hunter papan atas dari luar negeri, atau bahkan organisasi lain yang datang dengan niat tidak jelas. Kalau aku tidak sedang diskors pun, mungkin lebih bijak diam di markas dulu sampai situasi benar-benar tenang. Kupandangi langit dari balik jendela kaca. Rasanya seperti perang sedang mendekat. Bukan dalam arti harfiah, tapi semacam tekanan besar yang belum punya bentuk. Entah bagaimana, aku merasa masa-masa libur ini akan jadi lebih dari sekadar istirahat. Ada sesuatu di luar sana, dan cepat atau lambat, pasti akan sampai ke sini. Nah, sampai sini ingat cuy. Walaupun Cry lagi diskors, dia lagi-lagi malah ngomong asal. Saat ini, Cry udah bilang ada sesuatu di luar sana. Walaupun saat ini Cry nggak bisa lihat dan belum tahu sesuatu seperti apa yang dimaksud. Namun, karena semua ucapan dari Cry bisa menjadi kenyataan, maka kalian bisa tebak sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski dia saat ini sedang diskors. Oke, kita lanjut lagi cuy. Setelah melakukan semua percakapan singkat dengan Eva dan juga dengan Luke di atas, maka aku pun akhirnya angkat suara lagi. Rasanya kayak menahan napas di bawah air terlalu lama. Satu sisi pengen cuek, tapi di sisi lain, aku tahu harus ngomong. Luke memang selalu begitu. Sering melontarkan kalimat yang terdengar biasa saja, tapi kalau diurai lebih dalam, isinya bisa bikin jantung nyesek. Apalagi kalau dia lagi kangen nebas orang. Itu udah jadi pertanda bahwa keributan bakal muncul dalam waktu dekat. Dan kalau dia benar-benar ngamuk, para hunter pendatang yang belum tahu siapa Luke sebenarnya bisa-bisa langsung kabur dari ibu kota sebelum sempat daftar ulang ke asosiasi. Dari nada bicaranya, dia lagi semangat. Semangat yang sayangnya bisa sangat membahayakan. Di momen ini, aku kembali bertanya kepada Eva soal update terbaru dari klan ini. Aku dengar di First Steps juga udah mulai banyak party yang mengajukan permohonan buat gabung ke klan ya. Eva mengangguk dari meja kerjanya sambil membolak-balik beberapa dokumen pendaftaran yang baru dikumpulkan pagi tadi. Benar, tapi karena nggak ada rekomendasi formal, semua ditolak dulu.
Lagian, kamu kan lagi diskors. Aku hanya mengangguk pelan. Ya udah, bagus kalau ditolak. Kalau aku lagi dihukum, ya aku nggak mau ikut-ikutan diseret ke urusan penerimaan anggota baru. Tapi ternyata itu belum semuanya, sambung Eva sambil menarik napas berat. Ada juga beberapa orang yang bilang ingin melihat langsung wajah terkenal dari Thousand Tricks. Aku langsung membeku di tempat. Serius? Serius. Dan mereka datang tanpa janji, tanpa surat pengantar, cuma bilang ingin melihat langsung sosok Cry dari First Steps dengan mata kepala sendiri. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Rasanya pengen menghilang dari dunia ini barang 2-3 minggu. Aku kan lagi diskors. Kalau mereka beneran niat banget, setidaknya kalahin dulu anggota inti kita sebelum berharap bisa ketemu aku. Eva tertawa kecil, sementara Liz yang duduk di pinggir jendela langsung komentar. Itu udah kayak dojo yang ngajak tanding. Memang sih, kebanyakan hunter yang datang dari luar pasti punya gaya yang mirip. Mereka lebih suka menyelesaikan urusan dengan duel daripada basa-basi birokrasi. Tapi tetap saja, aku bukan kepala dojo. Dan aku sedang diskors. Kupalingkan pandangan ke langit-langit ruang klan master, berpikir keras. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi seperti ini? Aku nggak bisa keluyuran, nggak boleh kerja, dan nggak bisa latihan bareng anak-anak juga. Karena memang sedang ada hukuman. Tapi di saat yang sama, terlalu lama diam bisa bikin otak ini meleleh. Aku melirik ke arah Lucia yang duduk sambil membaca catatan sihir di pojok ruangan. Oh iya, Lucia, kamu mau ngapain sekarang? Tanyaku, sekadar cari bahan buat ngobrol. Toh, udah lama juga sejak terakhir kali dia aktif megang relik. Lucia berhenti membaca, mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkedip lembut seperti biasa sebelum akhirnya menjawab. Aku dapat permintaan dari profesor, katanya tenang. Mau menyelidiki sesuatu. Jadi mungkin aku bakal fokus ke itu dulu. Profesor, gumamku. Otakku langsung nyambung ke satu nama, Profesor Sage Cluster, yang dikenal dengan julukan Immortal, sekaligus kepala lab tempat Lucia menimba ilmu di Akademi Sihir Zebrudia. Aku sempat berurusan dengan sang profesor waktu insiden Blackwall 3. Dan ya, rasanya waktu itu dia lumayan marah, walau ekspresinya datar kayak biasanya. Untungnya, hubungan Lucia dengan beliau tetap baik. Beda sama aku yang, entah kenapa, selalu berhasil membuat orang penting kesal setiap kali buka mulut. Tapi, kalau Lucia sibuk, berarti urusan relik sementara harus kuserahkan ke Chris. Aku bisa minta bantuannya buat eksperimen kecil-kecilan nanti. Saat aku masih mikir soal itu, Lucia menambahkan kalimat yang bikin seluruh ruangan mendadak sunyi. Belakangan ini, beberapa siswa di Akademi Sihir menghilang tanpa jejak. Aku berhenti bergerak. Bahkan Luke pun menurunkan kakinya dari meja dan Liz berhenti mengunyah buah kering yang tadi dia curi dari dapur. Jumlahnya makin banyak. Lanjut Lucia, nadanya tetap tenang, tapi ada bayangan kekhawatiran di balik suaranya. Dan dari pola serta waktunya, ini bukan kasus penculikan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Suasana ruangan langsung berubah. Udara terasa lebih berat, lebih pekat. Akademi Sihir Zebrudia bukan tempat sembarangan. Itu pusat pendidikan sihir paling elit sebenua. Tempat anak-anak berbakat dari seluruh dunia berkumpul. Beberapa bahkan berasal dari keluarga bangsawan tingkat tinggi. Jika benar mereka menghilang, tanpa peringatan dan tanpa penyelidikan resmi yang terdengar di permukaan, maka sesuatu sedang bergerak di balik layar. Kehebohannya udah terjadi ya? Tanyaku, separuh berbisik. Atau mereka justru menutup-nutupi? Lucia tak menjawab, tapi tatapannya cukup jadi jawaban. Keadaan lebih buruk daripada yang kupikir. Mendengar semua percakapan mereka, Liz pun kini ikut menanggapi. Wah, kalau mereka sampai minta bantuan langsung ke Lucia Chan, berarti ini serius banget. Orang-orang di Akademi Sihir biasanya nggak banyak omong dan juga nggak banyak minta. Tapi kalau udah minta secara khusus, misi ini udah jelas, misi tingkat nasional. Aku juga curiga begitu, kata Lucia, lalu menatapku sejenak. Kalau kamu bebas dari hukuman, mungkin aku bakal minta bantuanmu juga. Aku hanya bisa senyum tipis, sambil garuk-garuk kepala. Dalam hati aku yakin ini adalah firasat buruk. Di momen itulah, Liz pun langsung datang menghampiri Lucia sambil nepuk-nepuk bahunya.
Kalau butuh bantuan, bilang aja ya. Aku bisa tunda kerjaan sedikit, cuman ngurus laporan hasil kerjaan harian kok. Tiba-tiba Luke berdiri, kedua tangannya mengepal dengan semangat yang mencurigakan. Kalau kasus ini sampai merembet ke dunia luar, dan ada pihak lain yang main tangan, aku siap bantu. Udah lama banget nggak lihat darah musuh yang nyata, bukan sekedar darah dari monster. Umu, 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 umu. Sahut Anthem Smart sambil mengangguk seperti biasa. Pada kesempatan ini, aku pun tidak sengaja justru malah keceplosan. Jangan-jangan ini awal dari konflik baru. Menarik juga ya. Aku menatap mereka satu-satu. Bahkan saat sedang dihukum, mereka semua tetap aktif, penuh energi, penuh rasa ingin tahu. Kadang aku bingung, sebenarnya siapa yang paling bermasalah di antara kami. Tapi satu hal pasti, masa hukumanku tidak akan berlangsung dengan damai.